Halo Sumatera Utara, selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Minggu 17 Maret 2024. Kali ini bersama saya Ahmad Rafiq. Dan saya Azifa Zahriani. Seperti biasa pemirsa, sejumlah informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut kita awali informasi selengkapnya. Kita awali informasi pertama pemirsa. Warga Komplek Tomang Elok heboh dengan penemuan sosok tengkorak wanita. Jasad wanita yang ditemukan di lantai 4 ini diduga telah meninggal dunia beberapa bulan lalu. Mendapat laporan dari warga, polisi langsung mendatangi TKP penemuan tengkorak wanita di Komplek Tomang Elok, Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Simpang Tanjung, Kecamatan Medan Sunggal, Sabtu sore. Sosok jasad wanita yang telah menjadi tengkorak tersebut adalah warga komplek bernama Ating yang berusia 50 tahun, ditemukan warga di ruko lantai 4. Korban diketahui telah lama tidak terlihat. Menurut warga sekitar, wanita parubaya tersebut terakhir terlihat beberapa bulan lalu saat menyapu dan membuang sampah. Jasad wanita tersebut ditemukan di rumahnya tanpa satu keluarganya yang berada di rumah tersebut. Kepala Lingkungan 12 Arani menjelaskan diketahui wanita tersebut menempati rumah itu seorang diri dan menjaga rumah milik keluarganya. Udah panas semacam gini ya kan? Keluarga ada yang ada mayat yang sudah kita orang tapi tidak Kenal sama warganya Pak Ket? sudah kenal. Tadi siapa yang pertama ngasih tahu ada temuan ini? Laporan dari Pak Ahmad, pengawas Komang. Ya diperkirakan udah berapa lama Pak Ket? Kalau menurut informasi sekitar 45 bulan lalu. Apa jenis kelaminnya Pak Ket? Menurut informasi dari pemilik rumahnya, milik toko ini perempuan. Umur berapa kira-kira Pak Ket? Kini jasad korban sudah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk dilakukan pemeriksaan terkait penyebab kematian korban. Dari Medan kita ke Sibolga pemirsa. Puluhan pemuda di kota Sibolga bersenjatakan kayu dan batu terlibat tawuran di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kejadian ini sempat membuat panik warga sekitar lokasi kejadian. Tawuran antar remaja ini terjadi sekitar pukul 1.00 waktu Indonesia Barat, dan dalam video amatir milik warga yang diunggah di media sosial, puluhan remaja yang terlibat tawuran terlihat saling serang dengan menggunakan batu dan senjata berupa kayu. Warga sekitar lokasi tawuran di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak sanggup berbuat lantaran kedua kubu yang terlibat tawuran telah terlihat saling serang dengan menggunakan senjata masing-masing. Pihak kepolisian dibantu TNI dan Satpol PP Kota Sibolga yang tiba di lokasi kejadian usai ditelepon warga berusaha meredam aksi tawuran tersebut. Setelah berjibaku setengah jam lamanya, akhirnya kedua kubu pemuda yang terlibat tawuran berhasil dipertemukan oleh pihak kepolisian dibantu TNI dan Satpol PP Kota Sibolga. Oleh petugas kemudian meminta kedua kubu yang bertikai agar tidak lagi melakukan tawuran lantaran bisa menimbulkan korban dan mengganggu ketertiban masyarakat apalagi tawuran berlangsung di tengah malam dan saat bulan suci Ramadan. Usai dipertemukan oleh petugas, kedua kubu yang bertikai akhirnya membubarkan diri. Pemirsa, dua kubu remaja di Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara kembali terlibat tawuran. Aksi saling lempar batu hingga saling serang terjadi saat warga tengah beristirahat menjelang sahur. Aksi tawuran antar remaja kembali terjadi di kawasan Kelurahan Belawan 1, Kecamatan Medan Belawan Kota. Lemparan batu dan saling serang menggunakan senjata tajam tak terhindarkan antara remaja Lorong Melati dengan remaja Lorong Papan. Aksi tawuran terjadi pada pukul 1.30 dini hari saat masyarakat tengah beristirahat untuk menanti waktu sahur. Diduga tawuran dipicu akibat masalah sepele, yakni saling ejek. Warga mengaku terganggu lantaran tawuran sering terjadi di malam hari. Terlebih lagi pada bulan suci Ramadan di waktu warga melaksanakan ibadah tarawih dan istirahat malam.
Warga juga mengaku resah dan ketakutan karena remaja yang tawuran kerap mengancam warga jika dilarang dan berhenti. Pemirsa, Satreskrim merilis keberhasilan penangkapan 3 tersangka ASW, DS, dan ASP yang merupakan ipar dan keponakan korban perampokan. Kejadian perampokan bermula di saat korban bernama Wandi yang berboncengan dengan istrinya Suryawati melintas di Jalan Perkebunan Picuan, Desa Sidumulyo, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Pelaku ASP melempar korban menggunakan sebatang kayu sehingga kedua korban nyaris terjatuh. Sedangkan pelaku ASW yang merupakan otak pelaku mengambil kesempatan tersebut untuk memukul kepala istri korban dengan punggung kapang. Selain itu, suami korban juga mendapatkan hantaman kayu yang dilakukan oleh ASP. Setelah kedua korban tak berdaya, ketiga pelaku yang langsung mengambil kalung emas serta tas yang berisi uang tunai sebesar Rp1.800.000. Kasat Reskrim Polres Labuhan Batu Selatan AKP Kurpakrov dalam konferensi pers yang kemarin menyampaikan bahwa kedua korban merupakan warga Teluk Panji dan kejadiannya sempat viral sehingga Satreskrim dan Polres jajaran bekerja sama dan tepat 24 jam setelah kejadian. Pelaku ASW dan ASP merupakan ipar dan keponakan korban. Untuk motif pelaku ASW karena dendam akibat sakit hati. Korban merupakan warga dari Desa Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labusel. Dan kejadian ini sempat viral sehingga dari Satreskrim Polres Labusel dan unit Reskrim Polsek Kampung Rakyat bekerjasama melakukan olah TKP, melakukan penyelidikan di sekitar TKP. Kemudian tepat 20 jam setelah kejadian atau kurang dari 1 kali 24 jam, kami berhasil mengungkap dan menangkap ketiga pelaku. Dan perlu kami sampaikan, masih ada 1 pelaku yang belum kami tangkap dan saat ini pelaku berusaha melarikan diri. Untuk ketiga korban ini saling mengenal dan sama pelaku. Kedua korban ini mengenal pelaku. Kedua korban masih dirawat di rumah sakit, sedangkan ketiga pelaku akan disangkakan dengan pasal 365 ayat 2 ke-2 dan ke-4 mengakibatkan luka berat sehingga ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara. Sementara itu pemirsa, becak hantu beraksi di bulan suci Ramadan. Seorang pria nekat berpura-pura membeli dan berhasil mengangkut gula pasir ukuran 1 karung seberat 50 kg tanpa membayar. Inilah rekaman kamera pengintai atau CCTV detik-detik 2 orang maling yang datang menggunakan becak motor saat beraksi mencuri di sebuah grosir yang berada di Jalan Raja Wali Medan kemarin. Bermode seolah-olah sebagai seorang pembeli, seorang pria menggunakan jaket langsung turun dari becak dan menanyakan sejumlah barang kepada penjaga toko. Memesan sejumlah barang dalam jumlah banyak untuk mengulur waktu dan mengelabui penjaga toko. Pria ini pun sempat mondar-mandir sambil memantau situasi. Sementara rekannya yang menggunakan becak sudah bersedia di posisinya. Sejumlah pembeli silih berganti, pelaku pun tak kunjung pergi dan terus menyibukkan penjaga toko. Perlahan pelaku pun mulai mengangkat karung gula pasir. Sedikit demi sedikit akhirnya 1 karung gula berisi 50 kg berhasil diangkat pelaku ke dalam becak yang sudah menunggu. Namun pelaku tak langsung kabur, pelaku kembali ke dalam toko dan berpura-pura lagi bertanya berapa total belanjaannya. Keluar dari dalam toko dan tidak jadi membeli, pelaku pun langsung kabur dan berhasil membawa 1 karung gula pasir. Penjaga toko Noval mengatakan pelaku beraksi saat malam hari, korban baru menyadari dagangannya hilang saat memeriksa CCTV toko. Beli gitu jadi pas ada banyak orang juga rame-rame. Itulah diambil dia. Yang dicuri dia ada berapa kilo, Bang? Sekitar 1 sak gula, Bang. Satu apa? Goni besar ini? 1 guni besar 50 kilo. Itu nggak dibayar? Nggak dibayar. Nggak dibayar. Hanya mau ambil duit dulu di ATM. Pelakunya naik apa, Bang, datang? Naik becak. Naik beca. Berapa orang, Bang? 2 orang. 2 orang. Bang, harga 1 goni 50 itu berapa, Bang? Sekitar 830. 800. Atas peristiwa ini pemilik toko mengalami kerugian lebih dari Rp800.000. Korban berharap pelaku yang wajahnya jelas terekam CCTV dapat segera tertangkap.
Pemirsa, seekor kera liar meresahkan warga masuk ke kantor polisi, merusak satu unit sepeda motor di parkiran. Aksi hewan primata kera itu pun direkam korban dan diunggah di media sosial hingga videonya viral. Video amatir mengabadikan seekor kera liar masuk jok sepeda motor yang berada di parkiran Mapores Kota Tanjung Balai. Dalam aksinya terlihat kera itu duduk di atas sepeda motor sembari menggigit dan mencakar jok hingga robek. Tidak hanya merusak jok dalam aksi liarnya, hewan itu juga merusak aksesoris dan mengempiskan ban sepeda motor korban. Saat dikonfirmasi salah seorang korban Surung Saraan mengaku resah dengan keberadaan hewan liar tersebut. Selain merusak 4 kendaraan yang terparkir, kera itu juga pernah melukai seorang warga. Warga berharap pihak terkait segera menangkap hewan liar yang meresahkan tersebut. Ini si Honda pernah diambilnya dompetnya kan? Ada rokok di dalamnya, ada rokok di dalam dompet begini sama handphone, sama duit 100.000. Jadi ku handphone, ku miskol handphone ini, digini-ginikannya. Tak tahu dia mengangkat pula, digini-ginikannya maunya itu, handphone setengah mati ku ketawa. Udah itu kan, udah sampai di situ, enggak, pala dia capakannya handphone itu ke sungai. Pemirsa, bocah 3 tahun dari keluarga Lisna Boru Manurung didampingi kuasa hukumnya mendatangi Mapolres Humbang Hasundutan untuk dimintai keterangan. Bocah 3 tahun tersebut merupakan anak kandung Lisna Boru Manurung, korban dugaan pembunuhan pada 26 Desember 2023 lalu. Kuasa hukum keluarga Lisna Boru Manurung, Dwi Ngai Sinaga, mengatakan hal tersebut merupakan kelanjutan dari hasil rekonstruksi yang dilaksanakan oleh Polres Humbahas pada 13 Maret 2024 di kediaman korban sendiri. Dwi menjelaskan bahwa keterangan yang diberikan dari anak korban sendiri, ia diharapkan dapat memperkuat penyidik dan hal ini juga merupakan petunjuk dari pihak Polres Humbahas sendiri. Dikarenakan telah adanya visum dari hasil ekshumasi yang telah dilaksanakan pada 27 Januari 2024 yang lalu. Dari hasil ekshumasi tersebut, tim forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumut menyatakan korban meninggal dunia bukan karena bunuh diri, melainkan karena dibunuh, dibuktikan dengan ditemukannya bekas jeratan di leher korban dan beberapa bekas benda tumpul di leher dan bagian kepala korban. Dwi juga menyebutkan kehadiran dari anak korban di Polres Humbang Hasundutan dalam upaya untuk memberikan keterangan agar kasus dugaan pembunuhan Lisna Boru Manurung terang menderang dan bukan lagi di framing meninggal dunia karena bunuh diri. Kita sudah mengajukan pada saat itu ke penyidik terkait keterangan anak ini. Yang mana keterangannya waktu itu video call dengan tantenya mengatakan menjelaskan kejadian itu. Cuman setelah itu untuk memperkuat keterangan anak ini menjadi petunjuk, kita minta dari Kementerian Pekerja Sosial, Peksos. Dan hari ini didampingi oleh dari Peksos, diambil keterangan anak ini mempertanyakan yang hasilnya di mana di mana mama? Mati katanya. Dia menyatakan mati. Kenapa mati? Dipukul bapak. Itulah keterangannya. Itu murni didengarkan oleh dinas dari Peksos sendiri, kementerian, dengan penyidik juga. Kita ke Kota Tebing Tinggi, pemirsa. Kecelakaan maut kereta api memakan korban di Kota Tebing Tinggi. Satu minibus tertabrak rangkaian kereta api barang jurusan Tebing Tinggi menuju Belawan, tepatnya di perlintasan rel kereta api Jalan Gunung Arjuna, Kelurahan Mekar Sentosa, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi. Akibat peristiwa ini, 4 dari 2 penumpang yang berada di dalam mobil, yaitu ibu dan anak, tewas di tempat. Sedangkan 2 korban mengalami luka berat dan sudah dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk diberikan pertolongan medis. 2 korban yang meninggal yakni Mas Riada Damanik, 35 tahun, dan anaknya bernama Tias Boru Sipayung, 5 tahun. Sedangkan 2 korban lainnya yang selamat adalah bernama Cleo dan Karin.
Kecelakaan bermula saat mobil Agya yang dikemudikan seorang ibu bersama 3 anaknya datang dari arah Jalan Lintas Sumatera. Ketika hendak menyeberang rel bersamaan melaju rangkaian kereta api barang dari arah stasiun Tebing Tinggi menuju Medan. Akhirnya tabrakan tidak bisa dihindarkan dan setelah rangkaian kereta api langsung menabrak mobil tersebut, mobil sempat terseret sejauh 500 meter. Menurut keterangan saksi mata Ali Bodin di lokasi kejadian mengatakan korban datang dari arah kota dan baru menjemput anaknya pulang dari sekolah. Kejadian mobil tertabrak kereta api hampir setiap tahun terjadi. Hal ini disebabkan tidak adanya penjaga dan palang pintu perlintasan kereta api. Biasanya memang itu ada jaga, tapi tadi dari keterangan dari masyarakat tadi dia rupanya istirahat sebentar keluar kencing katanya, buang air kecil. Jadi awal mobil ini datang dari mana, Pak? Mobilnya katanya dia dari dari kota, jemput anak sekolah katanya di Tandean. Ada yang meninggal, Bang? Yang meninggal 2 orang. Kebetulan kakak itu yang meninggal Mas Diana Damani dan anaknya. Dua selamat. Berapa orang dalam mobil, Bang? 4 orang. 2 meninggal. 2 meninggal. Itu memang nggak ada palang pintu ya? Nggak ada palang pintu. Berarti sering terjadi di sini, Bang ya? Sering terjadi. Dari keterangan Kasat Lantas Polres Tebing 3 KP Agnes Juwita membenarkan adanya kereta api barang kontra mobil. Yang berada di dalam mobil 4 orang dan korban sudah dibawa ke rumah sakit. Untuk korban meninggal, Kasat Lantas Polres Tebing Tinggi masih mencari tahu berdasarkan keterangan dokter. Saat ini kasusnya sudah ditangani Laka Lantas Polres Tebing Tinggi. Bangkai mobil sudah diamankan petugas ke kantor Laka Lantas Polres Tebing Tinggi untuk penyelidikan lebih lanjut. Terjadi kecelakaan antara kereta api barang dengan kendaraan roda 4. Untuk kereta api barang ini diketahui dari arah Siantar mau menuju Belawan dan kendaraan roda 4 ini dari arah kota Tebing Tinggi mau kembali ke rumahnya. Untuk korban yang ada di dalam kendaraan roda 4 ini terdiri dari 4 orang dan ini masih dalam proses evakuasi di rumah sakit dan infonya di rumah sakit Cavani. Pemirsa, SMK Negeri 13 Medan Sabtu siang menggelar studi banding apresiasi kreasi film pelajar. Dalam kegiatan ini sejumlah sekolah dan insan perfilman Sumut turut hadir membedah film-film yang dibuat oleh para pelajar. Diskusi dan kajian film dalam studi banding apresiasi kreasi film pelajar yang diselenggarakan SMK Negeri 13 Medan mendapat sambutan antusias oleh para pelajar Kota Medan. Acara digelar di halaman sekolah SMK Negeri 13 di kawasan Jalan Seruai, Kecamatan Medan Labuhan kemarin. Studi banding apresiasi kreasi film pelajar diikuti oleh sejumlah sekolah seperti SMK Negeri 13 Medan, SMK Hang Tuah Belawan, MAN 1, SMK Amir Hamzah 1, bidang perfilman seperti sutradara, aktor, dan aktris Kota Medan, serta para guru. Para pelajar yang telah membuat film mempresentasikan dan menampilkan filmnya di depan para sineas, serta tokoh perfilman Kota Medan untuk dibedah, dikaji, dan didiskusikan bersama. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan bakat pelajar, mencari peluang untuk dapat digunakan setelah selesai di bangku sekolah. Hari ini di SMK 13 itu adalah suatu workshop untuk bidang perfilman untuk mengasah bakat anak-anak untuk mengembangkan diri, potensi, serta ya untuk kompetensi yang akan dimiliki anak-anak berupa sekitar perfilman dan pertelevisian. Ini yang terlibat katanya selain SMK 13 juga ada sekolah lain, itu seperti apa Pak? Ya, bahwa di acara ini yang kita libatkan antara lain itu dari bidang perfilman termasuk sutradara, kemudian dari sekolah ada MAN 1, dari Air Putih SMK-nya, kemudian SMK Amir Hamzah dan SMK Hang Tuah. Dari berbagai kalangan, ada guru, ada siswa, ada aktor, ada artis-artis Kota Medan. Kegiatan ini para pelajar diharapkan mendapatkan banyak informasi dan pengalaman bukan hanya dalam dunia pendidikan, namun juga dalam dunia industri perfilman usaha yang nantinya membangun karakter dan kepercayaan diri pelajar.
Kita ke Kota Sibolga, pemirsa. Puluhan korban kebakaran yang terjadi di kawasan padat penduduk di Kelurahan Aek Habil, Kecamatan Sibolga Selatan, saat ini ditampung di tenda-tenda darurat yang disediakan Dinas Sosial dan BPBD Kota Sibolga. Pemkot Sibolga sendiri telah menyiapkan keperluan dan kebutuhan pokok bagi seluruh para korban kebakaran yang terdiri dari orang tua dan anak-anak yang kini untuk sementara ditempatkan di tenda-tenda darurat. Wakil Wali Kota Sibolga, Pantas Luban Tobing, usai meninjau lokasi kebakaran, menyebutkan Pemkot Sibolga memastikan tanggap darurat selama 3 hari ke depan dan menyangkut kebutuhan hidup untuk sementara waktu para korban kebakaran akan dipenuhi secara keseluruhan. Tak hanya kebutuhan hidup, Pemkot Sibolga juga akan mengusahakan secepatnya pemulihan kesehatan terhadap para korban. Kecuali kalau misalnya jalan baru kebakaran, nah di sini kita sudah langsung kita berikan bantuan tanggap darurat selama mungkin 3 hari dan juga akan kita tetapkan nanti bencana. Kemudian kita akan usahakan untuk melakukan pemulihan di masyarakat kita termasuk di lorong 5 dan lorong 6. Para korban sementara kita sudah buat tenda. Ada 3, hari ini juga masuk 3 lagi dan sebagian mereka di rumah warga dan juga akan kita siapkan lampunya juga dari LKP nanti WC umum kalau yang dibutuhkan, pokoknya segala yang dibutuhkan warga sudah kita siapkan. Kalau menurut informasi dari pihak Polsek masih mereka melakukan penyelidikan ya Pak ya, dari mana sumber api, apa penyebab itu kan sudah nggak ranah kita serahkan nanti pihak kepolisian untuk menyelidikinya. Yang pasti memang dari salah satu rumah warga sumber apinya sehingga habis semua sampai 11 pintu. Ya Pak, data inventarisir untuk dampak-dampak apa yang kerugian diakibatkan warga yang nanti kalau akan kalau yang kita lihat kerugian mungkin sekitar hampir 300 sampai 500 juta, tapi masih versi dari polisi masih belum kita lihat validnya berapa. Kita akan tabulasi, kita akan minta nanti informasi dari BPBD sehingga bisa kita rilis berapa sebenarnya kerugian yang ada. Begitu. Posko penanganan ini berapa lama ini Pak? Untuk sementara ini masih sekitar 3 hari ya Pak ya. 3 hari, nanti akan kita lanjutkan setelah ada kita buat SK dari Wali Kota untuk perpanjangan kebutuhan sesuai sama kebutuhan kita. Selain itu, Pemkot Sibolga juga akan membantu pembuatan segala dokumen administrasi milik para korban seperti KTP, kartu keluarga maupun dokumen penting lainnya yang dipastikan turut terbakar pada kejadian tersebut. Pemirsa, selanjutnya kita masuki segmen serba-serbi Ramadan. Dan berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, pemerintah Kota Medan kembali menggelar perhelatan Ramadan Fair yang ke-18 tahun ini. Ramadan Fair akan dimeriahkan sejumlah artis papan atas seperti Nusantara seperti band Gigi hingga penyanyi solo Ikke Nurjana. Bertempat di persimpangan Jalan Masjid Raya dan Jalan Sisingamangaraja Kota Medan dan tepat di depan Masjid Raya Al-Masun Kota Medan, Sumatera Utara, perhelatan Ramadan Fair kembali digelar oleh pemerintah Kota Medan. Pagelaran tahun ini yang secara rutin digelar di bulan Ramadan ini kini telah 18 kali sejak pertama kali diselenggarakan. Pagelaran Ramadan Fair yakni menghadirkan ratusan bazar makanan mulai dari makanan khas daerah hingga mancanegara khusus untuk warga Medan yang ingin melakukan wisata kuliner berbuka puasa. Wali Kota Medan Bobi Nasution mengatakan selain sebagai ajang perkenalan kuliner khas Kota Medan, Ramadan Fair juga diharapkan mampu menyumbangkan pendapatan asli daerah atau PAD bagi Pemko Medan karena diprediksi akan terjadinya perputaran ekonomi yang signifikan. Guru Siregar beserta ya, targetnya pasti ini pertama untuk umat muslim bisa memeriahkan bulan Ramadan dan selain umat muslim juga untuk seluruh umat beragama yang ada di Kota Medan ini bisa ikut sama-sama merasakan dan menyaksikan 1 bulan penuh umat muslim yang diwajibkan puasa. Namun ini kan Ramadan Fair-nya nggak dibatasi hanya untuk umat muslim, tapi bisa untuk seluruh masyarakat.
masyarakat. Ke-18 kali ini akan dimeriahkan sejumlah artis Nusantara serta berbagai macam perlombaan yang bertemakan Islami. Masyarakat Kota Medan diharapkan dapat memeriahkan pagelaran tahun ini guna menggerakkan roda perekonomian Kota Medan, terutama dalam bidang usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Pemirsa, kelompok Safari Subuh Arafah Kodam 1 Bukit Barisan kembali melaksanakan program sholat subuh berjamaah dan tausiah subuh. Kali ini Masjid Al-Ikhlasiyah di kawasan Jalan Tuabang, Kecamatan Medan Tembung menjadi tempat Safari Subuh Arafah dalam melakukan program yang bertujuan memakmurkan masjid. Meski di bulan Ramadan, program Safari Sholat Subuh Berjamaah dan Tausiah Subuh terus digencarkan oleh kelompok Safari Subuh Arafah Kodam 1 Bukit Barisan dengan mengelilingi berbagai masjid yang ada di Kota Medan dan hingga kini telah 90 kali dilakukan. Kelompok Safari Subuh Arafah melakukan hal ini dengan tujuan untuk memakmurkan masjid serta memberi bantuan berupa Al-Quran serta sandal yang diperuntukkan bagi jamaah masjid. Wakabintal Jarahdam 1 Bukit Barisan Letnan Kolonel Infantri Ahmad Saidi Harahap mengatakan gerakan Safari Subuh ini juga merupakan upaya Panglima Kodam 1 Bukit Barisan dalam bersilaturahmi dan hadir di tengah masyarakat, terutama jamaah masjid, dan mengingatkan bahwa kemakmuran masjid adalah yang perlu dilakukan di lingkungan masing-masing. Selain itu, sholat safari subuh jamaah dan tausiah subuh juga dipercaya dapat membina mental rohani para warga yang berada di sekitar masjid. Yang kedua, mengajak untuk melakukan masjid. Bagaimana menyampaikan informasi, bagaimana sholat subuh ini bisa kita ramai seperti ini, dengan harapan sesuai dengan pelajaran Al-Quran, apabila sholat subuh ramai, Allah akan memberi keberkahan dari langit dan bumi. Bapak Imam yang terhormat Ketua Majelis Inayah dan Karunia Agama, marilah kita bersama-sama bersyukur. Dengan pembinaan rohani berupa sholat subuh jamaah diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang bernuansa religius dan bermuara kepada berkurangnya tingkat kriminalitas dan peredaran narkoba di wilayah tersebut. Pemirsa, memasuki hari kelima Ramadan 1445 Hijriah, pimpinan Muhammadiyah Cabang Sunggal menggelar pelatihan kader mubaligh dan mubalighah yang diikuti antusias para peserta. Seorang mubaligh atau mubalighah harus memahami kandungan syariat Islam dan mengetahui metode serta memiliki pemahaman agar pesan yang disampaikan mudah dipahami umat. Untuk memberikan wawasan teoritik dan praktik kepada para mubaligh dan mubalighah agar memiliki kompetensi profesional dalam menyampaikan kegiatan dakwah, Majelis Tabligh Pimpinan Cabang Muhammadiyah PCM Sunggal bekerjasama dengan Korps Mubaligh Muhammadiyah Sunggal menyelenggarakan pelatihan kader mubaligh dan mubalighah di gedung SMA Muhammadiyah 18 Kecamatan Sunggal pagi tadi. Pelatihan diikuti 55 peserta dari pimpinan ranting Muhammadiyah, Organisasi Otonom Angkatan Muhammadiyah, Pemuda, IPM, Aisyah, dan juga guru di lingkungan Muhammadiyah Sunggal. Majelis Tabligh Cabang Sunggal Sutoyo mengatakan, untuk bisa menjadi mubaligh, semua peserta harus bekerja keras, banyak belajar baik melalui membaca dan melihat situasi yang ada di masyarakat sekarang ini. Nantinya setelah mengikuti pelatihan, para peserta akan diturunkan ke lapangan untuk menerapkan ilmu yang diperoleh selama pelatihan. Para calon dai-dai atau ustazah kita ini akan jadi untuk kedepannya lebih baik lagi. Setelah selesai ini nanti mereka akan kita turunkan ke lapangan untuk mencoba ilmu yang telah diperolehnya dari pelatihan ini supaya membiasakan untuk tampil ke depan agar penyampaian agama itu lebih maksimal, tentunya harus dalam pengawasan sehingga tak salah dalam penyampaian itu. Kami harapkan kepada seluruh peserta
gunakan waktu yang sudah kita sepakati ini dengan sungguh-sungguh. Jangan ada lagi setengah-setengah. Jadi harus terfokus bahwa kita ingin memajukan diri kita, terutama memajukan Islam. Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sunggal, Haji Muhammad Amaludin mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan selama 2 hari ini, hendaknya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat menambah wawasan dan memotivasi para mubaligh dan mubalighah. Kehadiran mubaligh dan mubalighah ini ke depan diharapkan dapat menggantikan para penceramah yang sudah lanjut usia atau meninggal dunia. Kegiatan ini yang kita laksanakan pelatihan mubalighat Muhammadiyah tingkat cabang yang pertama yang diselenggarakan di SMA Muhammadiyah 18 Sunggal, yang sebagaimana yang telah diinformasikan kepada kita semua oleh panitia, bahwasannya peserta itu terdiri dari ranting-ranting secabang Sunggal, cabang Sunggal baik itu dari SD Muhammadiyah 29 Semencirim, dari SMP Muhammadiyah 47 Sunggal, dan dari SMA Muhammadiyah 18 Sunggal. Cara kegiatan pada pagi hari ini adalah merupakan sebagai tonggak, sebagai pelopor dalam hal dakwah menyampaikan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan pencerahan-pencerahan khususnya di warga Muhammadiyah. Pelatihan ini satu persatu peserta mempraktekkan secara langsung materi dakwah yang sifatnya bisa sekedar informasi dan bisa juga mempengaruhi, namun keduanya saling terkait. Pemirsa, aksi peduli polisi di bulan suci Ramadan di wilayah hukum Polres Nias, Polda Sumatera Utara dengan membagikan kitab suci Al-Quran dan paket bantuan sembako kepada kaum duafa melalui pengurus masjid. Bertepatan dengan pelaksanaan operasi keselamatan Tobat tahun 2024 yang pelaksanaannya bersama pada awal bulan puasa, personil Polres Nias melakukan kunjungan silaturahmi di tengah masyarakat, termasuk ke rumah-rumah ibadah berbagai agama. Selain mensosialisasikan pentingnya ketaatan terhadap peraturan dan tata tertib lalu lintas di jalan raya, pada bulan suci Ramadan ini juga membagikan kitab suci berupa Al-Quran, serta memberikan sejumlah bantuan paket sembako berupa beras untuk kebutuhan puluhan kaum duafa dan fakir miskin. Penyaluran melalui pengurus PKM Masjid, pemberian bantuan ini sebagai wujud kepedulian dan merupakan amanat Kapolres Nias dan arahan pimpinan tinggi Polri yang diterapkan pada seluruh wilayah NKRI. Aksi peduli polisi di bulan suci Ramadan ini telah mendapat respon positif dari penerima manfaat dan pengurus masjid setempat. Mencoba berbagi di Polres Nias. Dan kegiatan ini juga dalam rangka operasi keselamatan, yaitu kegiatan di masyarakat kita sekarang, yaitu ada kegiatan puasa. Kemudian untuk kegiatan operasi keselamatan ini mendukung nanti untuk kegiatan kedepannya, yaitu kegiatan operasi ketupat atau pada saat Lebaran. Jadi ini mungkin sering kami laksanakan memang dari pihak Salantas, namun saat ini bertepatan di Masjid Taqwa Desa Boyo ini, dan cukup bagus untuk penerimaan kami pada saat ini kepada keluarga kita semua yang ada di sini. Apa yang menjadi tugas kami? Seperti tadi ada yang dihentikan. AKP Sonahambi Lase yang memimpin langsung aksi peduli polisi di bulan suci Ramadan di wilayah hukum Polres Nias mengatakan pihaknya masih terus melakukan kegiatan serupa berdasarkan kearifan lokal, tidak saja di kawasan perkotaan melainkan hingga ke pelosok desa. Pemirsa, memanfaatkan uang kas desa, para ibu pemberdaya dan kesejahteraan desa Tombang Bustak, Kota Nopan, Mandailing, Natal membuka lapak wisata kuliner Ramadan di Jalan Lintas Sumatera. Berbagai ragam takjil dipajang di lapak dagangan para ibu PKK Desa Tombang Bustak, Kecamatan Kota Nopan, Mandailing, Natal. Di Jalan Lintas Sumatera ini menjadi pusat berburu takjil, menu berbuka puasa oleh warga sekitar Kecamatan Kota Nopan.
Di lapak wisata kuliner Ramadan ini, para ibu PKK menjajakan dagangannya, mulai menu lauk pauk, minuman segar, dan menu tradisional khas warga Kota Nopan, seperti kue bongko, lupis gula aren, onde-onde, gorengan, dan mie goreng. Selain harga yang cukup relatif murah, menu berbuka puasa ini juga menyajikan kuliner khas warga Kota Nopan. Ide kreatif lapak bazar Ramadan ini baru pertama kali dilakukan di Kecamatan Kota Nopan. Untuk menopang penghasilan para ibu PKK, meski baru pertama ide kreatif ini dibuat para ibu PKK, namun jajanan yang dihidangkan laris manis terjual. Kegiatan ibu PKK dari Tombang Pusat mengadakan penjualan untuk takjil Ramadan. Diadakannya mulai tahun ini, macam-macam masakannya ada apa aja? Ada gulai, ada bukaan, ada gulai ikan mas, panggang, daun putih, daun cok, ada gorengan, pecel, goreng, ada juga buah. Dari Bapak Ibu PKK, Ibu Ketua, kemudian yang mengelola semua Ibu PKK yang mengaktifkan. Ide kreatif ini juga didukung Kepala Desa Tombang Bustak untuk meningkatkan ekonomi masyarakatnya. Untuk Ramadan tahun depan, wisata kuliner akan dibuat lebih meriah dan lebih lengkap dengan menu berbuka puasa. Pemirsa, berikut akan kita saksikan informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Senin 18 Maret 2024. Halo Sobat BMKG, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Budi Prasetyo, perakirawan Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan, yang akan menyiapkan informasi perakiraan cuaca dan titik hotspot Provinsi Sumatera Utara Senin 18 Maret 2024. Pagi hari wilayah Sumatera Utara cerah berawan. Siang sore hari berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah lereng barat dan pegunungan. Hujan lebat berpeluang terjadi di wilayah Nias Utara, Gunung Sitoli, Nias, dan sekitarnya. Malam hari berpotensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah lereng barat dan pantai barat Sumatera Utara. Sementara dini hari wilayah Sumatera Utara berawan. Suhu udara berkisar antara 18 hingga 34 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 95%. Angin bertiup dari arah barat laut hingga timur dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara pantauan tanggal 16 Maret 2024 terdapat 3 titik panas, yaitu di wilayah Karo. Kami menghimbau kepada masyarakat agar mengurangi kegiatan di luar ruangan karena cuaca yang panas dan memperbanyak konsumsi air putih dan buah untuk menghindari dehidrasi. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jejak sejarah perkembangan dan peninggalan Islam di bumi Langkat sangat banyak terlihat. Salah satunya adalah Masjid Kayu yang didirikan pada tahun 1885 oleh Wali Allah di Desa Besilam. Masjid yang dibangun oleh Syekh Abdul Wahab Rokan Al-Khalidi Naqsabandiyah merupakan masjid tertua di bumi Langkat. Masjid yang biasa disebut masyarakat Manosa atau Madrasah terletak di Desa Besilam, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, yang hingga kini masih dipertahankan bangunan kayu seperti aslinya. Masjid ini mulanya dibangun oleh ulama atau wali Allah Syekh Abdul Wahab Rokan Al-Khalidi Naqsabandiyah setelah Sultan Langkat memberikan sebidang tanah untuk perkampungan Besilam. Pada saat itu Tuan Guru Syekh Abdul Wahab Rokan membangun masjid pada tahun 1885 dengan memanfaatkan kayu hutan Babu Salam bersama masyarakat dan jamaah Thariqat Naqsabandiyah. Dari dalam masjid terlihat puluhan tiang menjulang dari dasar hingga atap masjid. Sampai saat ini mimbar kayu yang sangat sederhana masih berdiri kokoh dan beduk yang digunakan sebagai pengingat waktu masih utuh. Masjid ini sebagai saksi bisu penyebaran agama Islam di Kabupaten Langkat dan penyebaran Thariqat Naqsabandiyah terbesar di dunia di desa ini. Sampai saat ini masyarakat Besilam masih menggunakan masjid atau manosa untuk sholat berjamaah. Haji Hariri Syahrial, salah seorang tokoh masyarakat, mengatakan
Masjid ini dibangun memanfaatkan kayu hutan besilam pada masa itu dengan menggunakan alat seadanya. Barulah orang tu menebas hutan yang sekeliling ini. Kayak kayu paten-paten tu. Iya, meranti. Bukan meranti lagi, damar. Pilihan tu damar lurus, lalu ditarah orang tu. Bukan ada sinso. Bukan ada apa, yang tarah tu semua tu. Tarahnya, dirikanlah madrasah. Pada mulanya, madrasah itu dindingnya kata orang tu, dinding upih. Pada mulanya kulit kayu, kulit kayu dan upih, itulah pada mulanya. Kemudian kita pun tidak tahu, digantilah dengan papan. Bentuknya maket madrasah tu, menosah kata kami sini. Maketnya macam itu. Hingga kini manosah atau masjid masih mempertahankan bentuk aslinya dan tidak merubah sedikitpun bentuk dan arsitekturnya. Pemirsa mencintai olahraga tinju sejak zaman kuliah dan sempat menjadi atlet tinju. Seorang pedagang rempah-rempah di Kota Medan, Sumatera Utara memiliki tekad yang kuat untuk memajukan olahraga bela diri ini. Untuk menjawab mimpi dan harapannya tersebut, dirinya pun dengan yakin mendirikan sebuah kamp tinju di kawasan Jalan Willem Iskandar, Kota Medan. Inilah Rano Karno Siburian, seorang pedagang rempah-rempah di Kota Medan, Sumatera Utara yang memiliki tekad ingin mengembangkan olahraga tinju khususnya di Kota Medan, Sumatera Utara. Pria kelahiran Humbangan Sundutan 13 Juni 1994 berasa terpanggil untuk mendirikan kamp pelatihan tinju di Kota Medan guna mencetak bibit-bibit unggul atlet tinju yang diharapkan mampu meraih prestasi dan mengharumkan nama Kota Medan dan Sumatera Utara. Hal ini dilakukan berdasarkan kecintaan terhadap olahraga bela diri yang cukup menjadi primadona dunia. Rado mengatakan olahraga tinju belum cukup populer di Kota Medan dan Sumatera Utara sehingga seringkali kesulitan dalam meraih prestasi dalam ajang skala nasional seperti PON hingga ajang internasional. Kamp pelatihan tinju yang diberi nama Rano Boxing ini tak mematok harga bagi siapapun yang ingin berlatih tinju. Rano hanya ingin anak muda yang memiliki semangat di olahraga ini untuk dapat berkembang. Awal mula saya inspirasi buat game ini adalah saya kemarin kan kuliah dari Unimed. Jadi pertama saya awalnya terjun di dunia atletik. Tapi karena persaingan tidak bagus, saya terjun ke dunia senam. Di sudut ini juga senam tidak ada kemajuan, maka salah satu cabang yang memang pas saya itu sukai adalah tinju. Dirinya juga menyebutkan dengan mendirikan kamp pelatihan tinju ini juga sebagai upaya merangsang anak-anak muda untuk memiliki minat di olahraga bela diri yang dapat menorehkan prestasi dibanding melakukan perkelahian yang menjurus ke kriminalitas seperti tawuran dan juga geng motor. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja bertugas saya Ahmad Rafiq dan saya Azifah Zahrinis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.